Pagi itu, sinar matahari menyinari desa dengan lembut, menciptakan suasana yang hangat dan ceria. Di balai desa, Bu Nani, istri Pak RT, sedang sibuk mempersiapkan penyaluran bantuan sosial, bansos, untuk warga. Dia mengenakan kebaya sederhana berwarna biru muda yang menonjolkan keanggunannya. Rambutnya yang hitam legam diikat rapi, dan senyumnya yang ramah selalu menghiasi wajahnya. Bu Nani dikenal sebagai sosok yang peduli dan selalu siap membantu warga desa. Hari ini, suasana di balai desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga berbondong-bondong datang untuk menerima bantuan, dan Bu Nani berusaha memastikan semuanya berjalan lancar. Dia memeriksa daftar penerima bantuan, memastikan tidak ada yang terlewat. Namun, di tengah kesibukannya, hatinya terasa sedikit kosong. Meskipun dia mencintai suaminya, Pak RT, terkadang dia merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton. Tiba-tiba, pintu balai desa terbuka, dan seorang pemuda masuk. Doni, pemuda desa yang baru kembali dari kota setelah menyelesaikan studinya, muncul dengan senyum lebar. Dia mengenakan kaos sederhana dan celana jeans, penampilannya yang santai membuatnya terlihat segar dan energik. Bu Nani merasa terkejut sekaligus senang melihatnya. "Bu Nani, apa kabar?" sapa Doni dengan antusias. "Doni, kabar baik. Alhamdulillah. Senang sekali kamu kembali ke desa," jawab Bu Nani, merasakan kehangatan dalam suaranya. Doni menawarkan diri untuk membantu penyaluran bansos. "Saya ingin membantu, Bu. Apa yang bisa saya lakukan?" Bu Nani tersenyum, merasa senang dengan tawaran Doni. "Tentu, Doni. Kamu bisa membantu mengangkat paket-paket ini dan mendistribusikannya kepada warga." Mereka mulai bekerja sama, mengangkat paket-paket bantuan yang telah disiapkan. Saat Doni mengangkat paket yang cukup berat, Bu Nani tidak bisa menahan tawa melihat usaha Doni yang bersemangat. "Hati-hati, Doni. Jangan sampai jatuh," ujarnya sambil tersenyum. Doni menatap Bu Nani dengan penuh semangat. "Tenang saja, Bu. Saya kuat," jawabnya sambil berusaha menunjukkan kekuatannya. Seiring waktu berlalu, mereka terus bekerja sama, dan suasana di antara mereka semakin akrab. Bu Nani merasa terpesona oleh semangat Doni yang penuh energi. Dia mengingat kembali masa-masa ketika dia masih muda, penuh harapan dan impian. Doni, dengan cara bicaranya yang ceria dan pandangan matanya yang tajam, membuatnya merasa hidup kembali. Saat mereka beristirahat sejenak, Bu Nani dan Doni duduk di bangku kayu di luar balai desa. Mereka berbincang-bincang tentang kehidupan di desa dan pengalaman Doni di kota. Doni menceritakan tentang kuliahnya, teman-temannya, dan bagaimana dia merindukan suasana desa yang tenang. "Di kota, semuanya terasa cepat. Saya merasa kehilangan momen-momen kecil yang berharga," kata Doni dengan nada nostalgia. Bu Nani mengangguk, merasakan kedalaman perasaan Doni. "Saya mengerti. Terkadang, kita terlalu sibuk dengan rutinitas sehingga lupa menikmati hidup." Mereka saling bertukar cerita, dan Bu Nani merasa nyaman berbicara dengan Doni. Dia tidak menyadari bahwa perasaannya terhadap pemuda ini mulai tumbuh. Ada sesuatu yang berbeda dalam interaksi mereka, sesuatu yang membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Ketika penyaluran bansos hampir selesai, Bu Nani dan Doni kembali ke dalam balai desa untuk merapikan sisa-sisa kegiatan. Saat mereka bekerja, Doni secara tidak sengaja menyentuh tangan Bu Nani saat memberikan sebuah paket. Keduanya terdiam sejenak, merasakan getaran yang tidak biasa. Bu Nani menatap Doni, dan dalam sekejap, ada sesuatu yang terhubung di antara mereka. "Maaf, Bu. Saya tidak sengaja," kata Doni, wajahnya sedikit memerah. "Tidak apa-apa, Doni. Itu hanya kebetulan," jawab Bu Nani, berusaha mengalihkan perhatian dari momen canggung itu. Namun, di dalam hati, Bu Nani merasakan sesuatu yang lebih. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Meskipun dia tahu bahwa dia adalah istri Pak RT, ada sesuatu yang membuatnya merasa hidup kembali saat bersama Doni. Setelah semua selesai, warga desa mulai pulang, dan suasana di balai desa mulai sepi. Bu Nani dan Doni berdiri di luar, menikmati angin sore yang sejuk. "Terima kasih banyak, Doni. Kamu telah banyak membantu hari ini," kata Bu Nani dengan tulus. "Senang bisa membantu, Bu. Saya merasa bangga bisa berkontribusi untuk desa," jawab Doni, senyumnya tidak pernah pudar.
Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Bu Nani merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Doni semakin dalam, dan dia tidak bisa mengabaikannya. Namun, dia juga merasa bingung dan takut akan konsekuensi dari perasaannya. Doni, saya harap kamu bisa sering datang ke desa. Kami butuh pemuda seperti kamu, kata Bu Nani, berusaha mengalihkan perhatian dari perasaannya yang membingungkan. Pasti, Bu. Saya akan datang lagi. Saya ingin membantu lebih banyak, jawab Doni dengan semangat. Saat Doni berpamitan, Bu Nani merasa ada sesuatu yang hilang. Dia menatap pemuda itu pergi, merasakan kerinduan yang aneh. Dalam hati, dia tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Malam tiba, dan Bu Nani duduk di teras rumahnya, merenungkan hari yang telah berlalu. Dia merasa bingung dengan perasaannya terhadap Doni. Meskipun dia mencintai suaminya, ada sesuatu yang membuatnya merasa terhubung dengan Doni. Dia merindukan semangat dan keceriaan yang ditawarkan pemuda itu. Dengan pikiran yang berkecamuk, Bu Nani menutup matanya dan membayangkan senyum Doni. Dia tahu bahwa pertemuan ini bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi, dan dia tidak bisa mengabaikannya. Dalam kegelapan malam, Bu Nani merasakan harapan baru yang tumbuh di dalam hatinya, menunggu untuk dijelajahi lebih jauh. Sore itu, setelah penyaluran bantuan sosial selesai, suasana di balai desa terasa lebih tenang. Warga desa sudah pulang, dan hanya tersisa Bu Nani dan Doni yang sedang membersihkan sisa-sisa kegiatan. Bu Nani mengatur meja dan mengumpulkan paket-paket kosong, sementara Doni membantu mengangkat barang-barang berat ke dalam gudang. Bu, saya sangat senang bisa membantu hari ini. Rasanya seperti kembali ke rumah, kata Doni sambil tersenyum. Matanya berbinar penuh semangat. Bu Nani menatap Doni, merasakan kehangatan dalam kata-katanya. Saya juga senang, Doni. Kehadiranmu membuat suasana lebih hidup. Terima kasih sudah datang. Doni mengangguk, lalu melanjutkan pekerjaannya. Saat mereka berdua bekerja, Bu Nani tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Setiap kali Doni mendekat, jantungnya berdebar lebih cepat. Dia merasa terpesona oleh cara Doni berbicara, cara dia tersenyum, dan cara dia berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Setelah selesai membersihkan, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak di kebun belakang balai desa. Di sana, terdapat beberapa bangku kayu yang dikelilingi oleh tanaman hijau yang rimbun. Suasana sore yang tenang dan sejuk membuat mereka merasa nyaman. Doni, ceritakan lebih banyak tentang kehidupanmu di kota. Apa yang paling kamu rindukan dari desa ini? Tanya Bu Nani, berusaha menggali lebih dalam tentang pemuda itu. Doni duduk di sebelah Bu Nani, mengatur posisinya agar lebih nyaman. Saya rindu suasana tenang di sini. Di kota, semuanya terasa cepat dan penuh tekanan. Saya lebih suka mendengar suara alam, seperti burung berkicau dan angin berhembus. Jawabnya dengan nada nostalgia. Bu Nani mengangguk, merasakan kedalaman perasaan Doni. Saya juga merindukan momen-momen sederhana. Terkadang, kita terlalu sibuk dengan rutinitas sehingga lupa menikmati hidup. Mereka berbincang-bincang tentang berbagai hal, mulai dari pengalaman Doni di kota hingga harapan dan impian mereka. Bu Nani merasa terhubung dengan Doni, seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain sejak lama. Dia tidak menyadari bahwa perasaan ini semakin dalam, dan dia merasa nyaman berbagi cerita tentang hidupnya. Bu, saya ingin tahu lebih banyak tentang kehidupan di desa ini. Apa yang membuatmu tetap bertahan di sini? Tanya Doni, menatap Bu Nani dengan penuh perhatian. Bu Nani terdiam sejenak, merenungkan pertanyaannya. Saya mencintai desa ini. Meskipun terkadang hidup di sini terasa monoton, tetapi saya merasa memiliki tanggung jawab untuk membantu warga. Saya ingin melihat desa ini berkembang. Jawabnya dengan tulus. Doni tersenyum, mengagumi semangat Bu Nani. Itu luar biasa, Bu. Saya berharap bisa berkontribusi lebih banyak untuk desa ini. Mungkin saya bisa membantu dalam program-program yang ada. Pasti, Doni. Kami sangat membutuhkan pemuda seperti kamu. Dengan semangatmu, saya yakin banyak hal bisa berubah, kata Bu Nani, merasakan harapan baru yang tumbuh di dalam hatinya. Saat mereka berbincang, Doni secara tidak sengaja menyentuh tangan Bu Nani saat memberikan sebuah paket yang tertinggal. Keduanya terdiam sejenak,
merasakan getaran yang tidak biasa. Bu Nani menatap Doni, dan dalam sekejap, ada sesuatu yang terhubung di antara mereka. "Maaf, Bu. Saya tidak sengaja," kata Doni, wajahnya sedikit memerah. "Tidak apa-apa, Doni. Itu hanya kebetulan," jawab Bu Nani, berusaha mengalihkan perhatian dari momen canggung itu. Namun, di dalam hati, dia merasakan sesuatu yang lebih. Setelah beberapa saat berbincang, Doni mengusulkan untuk berjalan-jalan di sekitar desa. "Bagaimana kalau kita jalan-jalan sebentar? Saya ingin melihat lebih banyak tentang desa ini." Bu Nani merasa senang dengan ide itu. "Baiklah, mari kita jalan-jalan. Saya akan menunjukkan beberapa tempat yang menarik." Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang dikelilingi oleh pepohonan hijau. Suara burung berkicau dan angin sepal-sepal membuat suasana semakin nyaman. Bu Nani menjelaskan tentang berbagai tempat di desa, mulai dari sawah yang subur hingga kolam ikan yang sering digunakan warga untuk berkumpul. "Di sini, kami sering mengadakan acara seperti perayaan panen. Semua warga berkumpul, dan kami merayakan hasil kerja keras kami," kata Bu Nani dengan semangat. Doni mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk dan memberikan komentar. "Itu terdengar menyenangkan, Bu. Saya ingin ikut serta dalam acara-acara seperti itu." Mereka terus berjalan, dan Bu Nani merasakan kedekatan yang semakin dalam dengan Doni. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Setiap tawa, setiap senyuman, dan setiap tatapan Doni membuatnya merasa hidup kembali. Saat mereka tiba di tepi sungai kecil yang mengalir di pinggir desa, Bu Nani berhenti sejenak. "Ini adalah tempat favorit saya. Saya sering datang ke sini untuk merenung dan menikmati keindahan alam," katanya sambil menatap air yang mengalir. Doni berdiri di sampingnya, menatap sungai dengan penuh kekaguman. "Indah sekali, Bu. Saya bisa merasakan ketenangan di sini." Mereka duduk di tepi sungai, menikmati suasana yang damai. Bu Nani merasakan angin sepau-sepau yang menyentuh wajahnya, dan dia menutup matanya sejenak, membiarkan semua perasaan mengalir. Saat membuka mata, dia melihat Doni menatapnya dengan penuh perhatian. "Bu, saya ingin berterima kasih. Kehadiranmu membuat saya merasa diterima di desa ini. Saya merasa seperti di rumah," kata Doni dengan tulus. Bu Nani merasakan hangat di dalam hatinya. "Saya senang mendengar itu, Doni. Kami semua di sini adalah keluarga. Kami saling mendukung satu sama lain." Mereka berbincang lebih dalam, membahas impian dan harapan masing-masing. Bu Nani merasa terinspirasi oleh semangat Doni yang penuh energi. Dia tidak menyadari bahwa perasaannya terhadap pemuda ini semakin kuat, dan dia merasa terjebak dalam perasaan yang membingungkan. Saat matahari mulai terbenam, langit berubah menjadi warna oranye keemasan. Bu Nani dan Doni duduk bersebelahan, menikmati keindahan alam yang menakjubkan. Dalam momen itu, Bu Nani merasakan kedekatan yang tidak bisa dijelaskan. Dia tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang akan mengubah hidupnya. "Doni, terima kasih telah menemani saya hari ini. Ini adalah salah satu hari terbaik yang saya alami dalam waktu yang lama," kata Bu Nani, suaranya lembut. "Bu, saya juga merasa sama. Saya berharap bisa menghabiskan lebih banyak waktu denganmu," jawab Doni, menatap Bu Nani dengan penuh harapan. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Bu Nani merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Doni semakin dalam, dan dia tidak bisa mengabaikannya. Namun, dia juga merasa bingung dan takut akan konsekuensi dari perasaannya. Saat mereka beranjak pulang, Bu Nani merasa ada sesuatu yang hilang. Dia menatap Doni pergi, merasakan kerinduan yang aneh. Dalam hati, dia tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang baru, dan dia tidak bisa menunggu untuk menjelajahi perasaan ini lebih jauh. Malam itu, Bu Nani duduk di teras rumahnya, merenungkan hari yang telah berlalu. Suara jangkrik dan angin malam yang sejuk menemani pikirannya. Dia merasa bingung dengan perasaannya terhadap Doni. Setiap kali dia memikirkan pemuda itu, hatinya berdebar, dan senyumnya tak bisa dihapus dari wajahnya. Meskipun dia mencintai suaminya, Pak RT, ada sesuatu yang membuatnya merasa terhubung dengan Doni, sesuatu yang membuatnya merasa hidup kembali. Hari-hari berlalu, dan Doni sering datang ke desa. Setiap kali mereka bertemu,
Bu Nani merasakan kedekatan yang semakin dalam. Mereka berbagi cerita, tawa, dan harapan. Doni selalu siap membantu dalam berbagai kegiatan di desa, dan kehadirannya membawa semangat baru bagi Bu Nani. Namun, di balik semua itu, ada rasa bersalah yang menggelayuti hatinya. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Doni tidak bisa dianggap remeh. Suatu malam, setelah acara perayaan panen di desa, Bu Nani dan Doni duduk di bangku di bawah pohon mangga yang rindang. Suasana malam yang tenang membuat mereka merasa nyaman. Bulan purnama bersinar terang, menciptakan suasana romantis yang tidak bisa diabaikan. "Bu, saya ingin berbicara denganmu tentang sesuatu yang penting," kata Doni, suaranya serius. Bu Nani menatap Doni, merasakan ketegangan di udara. "Apa itu, Doni? Kamu terlihat serius." Doni menarik napas dalam-dalam, seolah-olah mengumpulkan keberanian. "Saya merasa ada sesuatu yang spesial antara kita. Setiap kali saya bersama kamu, saya merasa bahagia. Saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini." Bu Nani terdiam, hatinya berdebar. Dia tahu bahwa perasaan Doni sama dengan perasaannya. Namun, dia juga tahu bahwa situasi ini rumit. "Doni, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya sudah menikah, dan saya tidak ingin menyakiti siapapun," jawabnya, suaranya bergetar. Doni menundukkan kepala, tampak kecewa. "Saya mengerti, Bu. Tapi saya tidak bisa menahan perasaan ini. Kamu adalah sosok yang luar biasa, dan saya merasa terhubung denganmu." Bu Nani merasakan air mata menggenang di matanya. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Doni semakin kuat, tetapi dia juga merasa terjebak dalam tanggung jawabnya sebagai istri Pak RT. "Doni, saya menghargai perasaanmu. Tapi kita harus berhati-hati. Ini bukan hal yang mudah," katanya, berusaha menahan emosinya. Doni mengangguk, tetapi matanya menunjukkan kesedihan. "Saya tidak ingin membuatmu merasa tertekan. Saya hanya ingin jujur tentang perasaan saya. Jika kamu merasa tidak nyaman, saya akan mundur." Bu Nani merasa hatinya hancur mendengar kata-kata Doni. Dia tidak ingin kehilangan pemuda ini, tetapi dia juga tidak ingin menyakiti suaminya. "Doni, saya butuh waktu untuk berpikir," ujarnya, suaranya lembut. Malam itu, Bu Nani pulang dengan perasaan campur aduk. Dia merenungkan semua yang telah terjadi, semua momen indah yang dia habiskan bersama Doni. Dia merasa hidup kembali, tetapi di sisi lain, dia juga merasa bersalah. Dia mencintai suaminya, tetapi perasaannya terhadap Doni tidak bisa diabaikan. Beberapa hari kemudian, Bu Nani memutuskan untuk berbicara dengan suaminya, Pak RT. Dia tahu bahwa dia harus jujur tentang perasaannya, meskipun itu akan menyakitkan. Malam itu, setelah makan malam, Bu Nani mengajak Pak RT duduk di teras. "Pak, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan," kata Bu Nani, suaranya bergetar. Pak RT menatap istrinya dengan penuh perhatian. "Ada apa, Nani? Kamu terlihat serius." Bu Nani menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. "Saya merasa belakangan ini kita semakin jauh. Saya mencintaimu, tetapi saya merasa ada yang hilang dalam hidup saya." Pak RT terdiam, tampak bingung. "Apa maksudmu, Nani? Apakah ada yang salah?" Bu Nani merasa hatinya berdebar. "Saya merasa terjebak dalam rutinitas. Saya ingin kita bisa lebih dekat, lebih saling mendukung. Tapi saya juga merasa ada sesuatu yang mengganggu saya." Pak RT mengangguk, mencoba memahami. "Kita semua mengalami masa-masa sulit, Nani. Tapi kita bisa melewatinya bersama. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantumu?" Bu Nani merasa terharu dengan perhatian suaminya. "Saya ingin kita bisa berbicara lebih terbuka, saling mendengarkan. Saya tidak ingin menyakiti perasaanmu, tetapi saya juga tidak bisa mengabaikan perasaan saya." Pak RT menatap istrinya dengan serius. "Nani, kamu adalah segalanya bagiku. Jika ada yang mengganggumu, kita harus membicarakannya. Saya ingin kamu bahagia." Mendengar kata-kata suaminya, Bu Nani merasa terharu. Dia tahu bahwa Pak RT mencintainya, tetapi dia juga merasa bingung dengan perasaannya terhadap Doni. Saya merasa ada seseorang yang membuat saya merasa hidup kembali. Saya tidak ingin menyakiti siapapun,
Tetapi saya juga tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Ujarnya, air mata mengalir di pipinya. Pak RT terdiam, tampak terkejut. Siapa orang itu? Nani? Apakah kamu berbicara tentang Doni? Bu Nani mengangguk, merasa berat untuk mengakui. Ya, Pak. Dia membuat saya merasa bahagia, tetapi saya tidak ingin menyakiti perasaanmu. Saya mencintaimu, tetapi saya juga merasa terjebak. Pak RT menatap istrinya dengan penuh pengertian. Nani, saya tidak ingin kamu merasa tertekan. Jika ada yang membuatmu bahagia, kita harus membicarakannya. Tapi ingat, kita sudah berkomitmen satu sama lain. Bu Nani merasa terharu mendengar kata-kata suaminya. Saya tahu, Pak. Saya tidak ingin kehilanganmu. Tapi saya juga tidak bisa mengabaikan perasaan saya. Malam itu, Bu Nani merasa lega setelah berbicara dengan suaminya. Dia tahu bahwa mereka harus menghadapi situasi ini dengan hati-hati. Dia tidak ingin menyakiti siapapun, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikan perasaannya terhadap Doni. Beberapa hari kemudian, Bu Nani memutuskan untuk bertemu dengan Doni. Dia tahu bahwa dia harus jujur tentang perasaannya dan mencari tahu apa yang sebenarnya dia inginkan. Mereka bertemu di tepi sungai, tempat di mana mereka sering berbincang. Doni, terima kasih sudah datang. Saya ingin berbicara denganmu, kata Bu Nani, suaranya lembut. Doni menatapnya dengan penuh perhatian. Ada apa, Bu? Kamu terlihat serius. Bu Nani menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Saya telah berbicara dengan suami saya. Saya tidak ingin menyakiti siapapun, tetapi saya juga tidak bisa mengabaikan perasaan saya terhadapmu. Doni terdiam, tampak bingung. Apa maksudmu, Bu? Saya merasa terhubung denganmu, tetapi saya juga mencintai suami saya. Saya tidak ingin membuat keputusan yang salah, jawab Bu Nani, air mata menggenang di matanya. Doni mengangguk, memahami situasi yang rumit. Saya tidak ingin membuatmu merasa tertekan, Bu. Saya hanya ingin kamu bahagia. Bu Nani merasakan ketulusan dalam kata-kata Doni. Saya tahu, Doni. Tapi saya juga harus memikirkan konsekuensi dari perasaan ini. Saya tidak ingin menyakiti siapapun. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Bu Nani merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Doni semakin dalam, tetapi dia juga merasa bingung dan takut akan konsekuensi dari perasaannya. Bu, saya ingin kamu tahu bahwa saya akan selalu mendukung keputusanmu. Jika kamu merasa lebih baik bersama suami, saya akan mundur. Tapi jika kamu merasa ada sesuatu yang lebih antara kita, saya akan menunggu, kata Doni, suaranya lembut. Bu Nani merasa terharu mendengar kata-kata Doni. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan yang sulit. Saya butuh waktu untuk berpikir. Doni, saya tidak ingin terburu-buru. Doni mengangguk, menghormati keputusan Bu Nani. Saya akan menunggu, Bu. Tapi ingat, apapun keputusanmu, saya akan selalu menghargainya. Malam itu, Bu Nani pulang dengan perasaan campur aduk. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya. Dia mencintai suaminya, tetapi perasaannya terhadap Doni tidak bisa diabaikan. Dalam hati, dia berharap bisa menemukan jalan yang tepat. Jalan yang akan membuatnya bahagia tanpa menyakiti orang-orang yang dicintainya. Dengan pikiran yang berkecamuk, Bu Nani menatap bintang-bintang di langit malam, berharap menemukan petunjuk untuk langkah selanjutnya dalam hidupnya. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi, dia harus mengikuti kata hatinya.